Dengan dua kata ini, Qin Yichen akhirnya berhenti khawatir. Adapun gadis yang membenci kamu untuk waktu yang lama, apakah kamu akan berpura-pura menjadi kekuatan supranatural? Kami tidak keberatan. Tetapi jika kamu membiarkan para dewa dan roh mengintai, itu masalah setelah semua. Lagi pula, Tu Yubai memandangi telinga tajam Yue Changhe, yang terakhir juga sederhana, hanya untuk melihat gelombang cahaya bulan di sekitarnya, dan telinganya menjadi humanoid. Dan dua telinga harimau Feng Xiaohu, dan ekor di belakang juga disingkirkan. Semuanya sudah siap, Anda dapat meninggalkan taman kekaisaran ini. Perahu Tusanmu sekarang compang camping, dan Yue Chang benci berdiri di atas kapal, memandangi taman kekaisaran yang sunyi dan sunyi, sulit untuk menggerakkan matanya untuk waktu yang lama. Gadis benci lama? Setelah waktu yang lama, Tu Yubai berani bertanya diam-diam di sampingnya. Lagi pula, Yue Chang benci mengatakan bahwa itu akan memungkinkan mereka untuk menghabiskan langit berbintang dengan aman. Demun Chang benci untuk kembali kepada Tuhan dan untuk melihat ke belakang, tidak lagi melihat sepotong taman kekaisaran, telapak tangan, dan secara bertahap sinar rumah mewah bulan. Qin Yichen melihat dengan cermat dan menemukan bahwa rumah mewah Moon sebenarnya adalah ukiran tanda kayu dengan kata, bulan. Ayo berlayar. Tu Yubai memandangi cahaya bulan yang lembut dan meragukan surat itu, tetapi masih mendesak Tusanmu. Setelah menggerakkan ruang sekali, mereka melihat jiwa naga yang tampaknya terintegrasi dengan kegelapan. Tapi yang membuat mereka menghela nafas lega adalah jiwa-jiwa naga itu memandangi cahaya bulan yang lembut yang terpancar dari kapal. Tetapi mereka tidak buru-buru membunuh lagi, sepanjang jalan tanpa bahaya. Qin Yichen melihat ini, dan kemudian dia menurunkan pikirannya untuk menyilangkan lutut dan menutup matanya. Tentu saja, untuk Qin Yichen, keuntungan terbesar adalah menemukan dua sahabat. Selain trofi sebelumnya, Qin Yichen juga mencuri pohon dewa dari Protos ketika ia pertama kali memasuki Taman Kekaisaran. Pohon dewa disebut pohon ajaib sihir, dan buah yang dihasilkannya disebut buah ajaib sihir. Qin Yichen mendengar bahwa pohon dewa jenis ini, buah yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi kekuatan spiritual. Sangat disayangkan bahwa tampaknya sejak tahun-tahun yang tak berujung, taman kerajaan telah gelap dan tidak ada yang menyiram dan mengolah pohon-pohon dewa ilusi ini yang dicabut oleh Qin Yichen hanya menghasilkan dua buah ilahi. Namun, energi yang terkandung dalam dua buah ilahi ini sudah cukup untuk menggandakan semangat primalku. Roh primitif Qin Yichen adalah 15 inci, dan itu telah disempurnakan olehnya. Dan kekuatan spiritual bergelombang yang terkandung dalam dua buah dewa ajaib ini dapat membuat semangat primordialnya bahkan lebih tinggi. Tapi yang benar-benar menarik Qin Yichen adalah inti kayu yang diberikan kakek Su padanya. Kakek Su memberinya dua peninggalan. Qin Yichen sudah mengalami kekuatan mengerikan ranting kembang sepatu. Ini bagian dari inti kayu. Setelah dia berpisah dengan kakek Su, dia bergegas kembali untuk mendukung Tusan. Dan pada saat ini, dia akhirnya punya waktu untuk melihat dengan cermat. Harta apa ini? Qin Yichen memandang inti kayu di dantian dan dengan hati-hati mendesak kekuatan ilahi ke air. Namun, kekuatan ilahinya baru saja bersentuhan dengan inti kayu. Tetapi dia melihat bahwa inti kayu itu seperti kekeringan untuk waktu yang lama, dan dengan rakus menyedot kekuatan ilahinya. Hanya beberapa napas, wajah Qin Yichen muncul pucat, yang merupakan lubang tanpa dasar tanpa lubang bawah daripada Hong Lian. Namun, setelah inti kayu menyerap kekuatan ilahi, itu meledak menjadi sinar cahaya. Meskipun sangat redup, tampaknya tercermin dalam hati Qin Yichen. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah sinar cahaya berubah menjadi gambar. Saya melihat harimau putih, berkelahi dengan wanita peri. Kekuatan magis tidak terbatas, dan ritme berbeda. Ini, Xiaohu dan Chang Heng. Salah. Qin Yichen melihat dari dekat dan menemukan bahwa dua keberadaan ini agak mirip dengan Feng Xiaohu dan Yue Changhen. Tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada keduanya. Setidaknya, harimau putih itu sudah menjadi raja yang kuat, dan Feng Xiaohu hanyalah seorang kaisar. Apa yang membuat Qin Yichen bahkan lebih keliru adalah bahwa kakek Su pada waktu itu masih belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak dapat dicapai. Qin Yichen terkejut untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya menyadari mengapa leluhur Zhou Guang mengatakan bahwa kakek yang dilihatnya hanyalah seutas cabang. Dalam gambar Qin Yichen, tampaknya berada tepat di bawah pohon kakek, namun harimau putih dan elf telah belajar sejak lama. Apa yang membuat Qin Yichen semakin keliru adalah bahwa ia dapat dengan jelas melihat Tao Yun dan kekuatan gaib antara harimau putih dan elf, seperti pertempuran menonton yang mendalam. Harimau putih dan elf tampaknya memiliki kekuatan yang sama. Saya melihat bahwa sinar matahari dan cahaya bulan di bawah naungan mengalir 3 kali. Namun, sama seperti Qin Yichen memperhatikan pikirannya, gambar di benaknya menghilang. Qin Yichen terkejut dan menyaksikan dua orang kuat berkelahi. Dia mabuk oleh sajak dao yang kuat di antara keduanya. Dan saat ini hatinya gelap, yang membuatnya menyesal. Namun, Qin Yichen, yang telah kembali ke para dewa, menggosok dagunya. Dan dalam waktu singkat, di mata bintang itu, kegembiraan yang tak terbongkar pecah. Berkembang. Sangat berkembang. Ternyata ini adalah hadiah paling berharga yang kakek Su berikan padaku. Qin Yichen memandang Yue Changhen dan Xiaohu.
Dia memperkirakan bahwa dua keberadaan yang baru saja dia temui di hatinya adalah leluhur dan penjaga taman kekaisaran. Menurut penutup langit Kakeksu, pada saat itu, pengadilan ilahi pertama masih sangat sepi. Harimau putih dan elf, seolah menjaga taman kekaisaran selama waktu luang mereka, belajar dari satu sama lain. Dan ini semua terlihat di mata Kakeksu, dan bahkan lebih tercetak di inti kayu ini. Dengan kata lain, selama Qin Yichen mendesak kekuatan ilahi, tampaknya mampu melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dan dari inti kayu itu, saksikan Dao Yun seorang penjaga. Bagaimana Guardian of the Royal Garden ada? Yu Yuan adalah pusat kekuatan pengadilan ilahi pertama. Bahkan jika itu telah diselimuti dalam kegelapan begitu lama, masih mungkin untuk melahirkan raja seperti itu. Dan mantan wali, kekuatannya bisa dibayangkan. Melihat inti kayu sama dengan duduk di bawah pohon, menyaksikan pelajaran wali, mempelajari kekuatan magis mereka, dan mencerahkan Taoisme mereka. Qin Yichen memikirkan hal ini dan mendesak kekuatan ilahi lagi. Seperti yang diharapkan, meskipun harimau putih dan elf tidak membagi kemenangan dan kekalahan, tampaknya setahun kemudian, penjaga-menjaga, kali ini, Rakus dan Rusa 9 warna sedang berdiskusi di bawah pohon. Perhatian Qin Yichen sulit untuk membebaskan dirinya sendiri. Nilai inti kayu ini sulit diukur. Selain itu, leluhur Zhou Guang juga mengatakan bahwa setiap kali mereka berpesta Daojun, mereka akan berdoa di bawah pohon dan menyiram kakek dengan Daowei. Bukankah itu berarti dia masih bisa melihat otoritas banyak Daojun? Ini adalah harta yang tak ternilai. Bahkan Qin Yichen melihat inti kayu dan cabang kembang sepatu. Dia berpikir, bisakah inti kayu ini masih ditanam lagi? Pada saat itu, inti kayu terhubung ke akar dan daun cabang kembang sepatu. Tidakkah mungkin bagi Ziyun dan mereka, serta banyak orang, untuk menyaksikan kemuliaan leluhur mereka di bawah pohon?